begini pemirsa, setelah adanya keterpisahan antara bumi dan langit ini, maka akan ada masa. Kalau ngomong masa nanti ada dua, berat jenis dengan masa yang berkaitan dimensi ruang dan waktu itu. Sehingga kalau berat jenis bisa digramasi itu. Nanti kamu menemukan gram, ons, sampai kilo, sampai nanti kuintal, terus sampai nanti ton, ya kesana lah. Akhirnya tahu kubikasi, kamu tahu nanti MPa, terus tekanan-tekanan itu ya, karena memang agak ada perbedaan itu nanti. Nah itu, terus dengan sekarang saya tanya ya, sesungguhnya Allah itu keistimewaannya begini. Saat belum ada penciptaan makhluk yang lain, dari keterpisahan antara bumi dan langit ini, berarti apa sih sesungguhnya yang perlu kita pikirkan di situ? Apakah serta-merta terus itu langsung bisa ditempati? Tidak pemirsa. Itulah nanti namanya penyempurnaan. Makanya ini saya contohkan. Kalau nanti ada bom nuklir meledak, di mana tempatnya? Itu maka akan bisa ditempati makhluk hidup itu. Butuh kurun waktu, butuh masa tertentu, sehingga reaksi dari fusinya reaksi kimia itu hilang dulu, baru akan muncul kehidupan baru. Itulah sesungguhnya mengapa dalam sebuah peradaban kamu harus bisa mengetengahkan ini, karena nanti di Al-Quran itu dibahas tentang Al-Haqqo, Al-Adiyah, Al-Qari'ah, yang di Al-Baroha itu apa namanya mas? At-Taubah atau apa, itu semua namanya kiamat. Lah, kalau kamu nanti tanya kiamat itu sesungguhnya apa? Kiamat yang sesungguhnya itu, karena setiap kehidupan itu akan mengalami peleburan dan penciptaan. Berarti saat jenengan diwafatkan, itulah kiamat yang sesungguhnya untuk dirimu. Artinya kamu mengakhiri masa limitasimu itu dengan kewafatan itu. Tapi sesungguhnya begini, saat jenengan mengakhiri masa hidupmu di sini, berarti mengawali di masa kelanggengan berikutnya, stepmu ke sana. Nah, makanya saya ingin ngomong gini pemirsa. Sebetulnya setelah kejadian bumi dan langit dipisahkan, maka Allah akan menjadikan kesempurnaan tempat itu, penyempurnaan tempat, penyempurnaan. Contohnya gini, kalau di dalam dirimu, anak-anak perempuan, anak-anak laki-laki sebelum mengenal masa balik, apakah di dalam alat reproduksinya tidak terjadi penyempurnaan sebelum nanti ditempati janin masing-masing? Atau sebelum nanti zakarmu itu menetrasi sperma untuk kendaraan yang paling sederhana, unsur hidupnya Allah itu mas, si perempuannya sama si laki-lakinya ini mengalami penyempurnaan alat reproduksinya pada otomatis. Nah, itu perlu jenengan pikirkan sesungguhnya. Mengapa saya sampai mengupas sedetail itu? Karena dasar ini nanti saya pengen melangkah mengetengahkan jenengan ke peradaban berikutnya itu loh mas. Makanya ini saya ungkap dulu di permukaan, tapi belum saya bahas secara mendalam atau detail atau penajaman, atau akan saya kupas secara utuh dan lengkap. Makanya ini saya bahas dulu, karena ini nanti membutuhkan pemikiran yang agak luar biasa. Nek jenengan wis tak ngitung kecepatan cahaya, kecepatan udara, kerambatannya itu, sehingga mengenal frekuensi, sehingga di situ nanti jenengan kenal namanya potensial, mengenal namanya gelombang. Karena kalau tidak bahas ini dulu jenengan bingung nanti. Tapi nyun sewu ini nanti perlu pemikiran yang agak lumayan gitu loh mas. Makanya ini saya ungkap dulu aja lah, jenengan biar gak kaget sebelum nanti saya masuk ke sana. Karena nanti kita akan mengukur kemunduran antar planet ini, galaksi ini. Ayo mari kita ukur bersama nanti dengan rumus. Itu saya bukannya gimana, karena ini Al-Quran. Kok jenengan betul-betul jenengan korelasikan, jenengan relevansikan dengan akal pikiran yang sehat. Ternyata sebetulnya alam semesta, galaksi-galaksi yang sangat makrokosmos ini, dengan kekosmikannya itu, dengan dirimu ini sangat terjadi konektivitas yang erat sekali, tidak bisa terlewat. Makanya begitu ada bulan purnama, adanya naik turun gelombang air laut pasang surutnya itu, maka akan mempengaruhi hormonalmu itu nanti, termasuk nanti akan mempengaruhi hormonal si wanita itu. Makanya saat terjadi bulan Ramadan yang awal sama bulan Fitri atau hari raya Idul Adha, Idul Fitri,
atau Muharram permulaan, karena itu nanti pergantian tahunnya, tahun Hijriah, itu pasti akan mempengaruhi, saya ngomong Hijriah ya, bukan yang Samsiahnya, itu pasti akan mempengaruhi seluruh hormonal yang ada di makhluk ciptaannya Allah itu, semuanya mas. Lah nanti jenengan bisa ngonekkan setelah ini tak buka gitu. Nanti kalau kita ngaji sudah sampai ke sana pemirsa ya, jenengan nanti bener pemirsa. Setelah itu bisa ngengkleng mikir gitu, masya Allah ternyata sampai seperti itu ya. Allah menciptakan apa yang ada di alam semesta ini dengan dirimu itu penciptaannya. Keren sudah. Saya sebetulnya ini tadi agak madek gitu, masya Allah. Setelah ini yang saya bahas nanti lumayan berat. Harus betul-betul memeras pikiran kita, karena kita harus menghitung itu nanti. Dan jenengan apal karena itu ada rumus-rumusnya yang tidak boleh kamu lupakan, karena kamu nanti ngerti waktu, akhirnya sa'ah itu ya artinya kiamat, padahal itu sesungguhnya kebangkitan itu dengan adanya kamu diwafatkan itu. Makanya apakah alam semesta ini nanti juga akan dihancurkan sesungguhnya? Lah itu jenengan era ngaji tentang kiamat mesti tidak bisa itu nanti. Itu pemirsa, tingkat kesulitannya sampai ke sana. Makanya hati-hati bahas alam semesta, dirimu, saya berinteraksi, ada ekosistem, ada habitat, mengenal beberapa spesies, biota-biota yang ada di alam semesta. Ini sangat keren sekali sebetulnya. Sehingga otak kita yang sudah tua ini dituntut untuk harus kita asah seperti itu. Sehingga nanti ini jenengan-jenengan tak cerdas nanti kalau sudah tahu itu. Karena memang itu sangat berkait gitu. Tidak bisa kamu nafikan satu dan yang lainnya. Makanya saat tadi sampai masya Allah ternyata. Makanya kalau kita sudah ngomong zaman itu ya zaman kenabian sekarang sama nanti kamu setelah dari sini akan bagaimana. Karena saat jenengan itu mengakhiri masa kamu balita, bayi terlahirkan itu, maka akan mengawali masa anak-anakmu di alam semesta. Itu loh mas. Berarti antara mengakhiri dan mengawali kan tidak ada bedanya akhirnya mas. Wong itu siklus bentuknya. Iya kan? Sebetulnya hanya itu aja. Makanya jangan sangat hati-hati sekali. Engko nek kadung nampa kegelapan itu wis gak enak awalnya gak enak akhirnya terus piye mas ini. Iku lho sing tak sayangkan itu. Makanya harus kamu pikir betul-betul dengan mendalam, dengan akal pikiran yang sehat, sadar betul. Iya ya, ternyata nanti kalau sudah tidak mengenal dimensi, begitu karena kena cahaya terus, tidak ada balikan ketidakadanya kecahayaan itu atau kegelapan. Karena kegelapan itu karena ketidakhadiran cahaya. Kalau terang itu karena ketidakhadiran gelap itu mas. Lah nanti kalau kamu sudah berpulang kewafatan itu, makanya tidak ada bolak-baliknya itu. Jadi kalau sudah menerima cahaya, menerima gelap ya gelap, nggak akan kembali kamu bolak-balik kayak di dimensi ruang dan waktu ini, nggak bisa, karena kayak langit tadi mas, bersatu padu. Sudah tidak ada kita ngomong itu, kan nangis kamu kalau mikir itu sebetulnya. Makanya obatnya apa nek kena ngono? Nek kene panas ngiyo, sumuk mbok kipas, kurang enak mbok kayak AC. Begitu di sana, mau menghindar kemana kan? Nah kalau kita berpikir gitu, kalau tidak mengkorok pengen ngerti orangnya selama masih waras, itu maksud saya. Makanya jenengan pikirkan betul itu. Karena ini kalau jenengan sekedar tidak ngaji bener-bener, sekedar dari standarisasi kebiasaan, rutinitas, dogma, doktrin, dongeng, cerita, aduh, hancur kan. Itu. Jadi carilah sumbernya, carilah rumusnya, biar jenengan nanti tahu betul sesungguhnya alam semesta penciptaanmu dengan segala macam kelogikan dan segala macam kecerdasan di dalam dirimu itu seperti apa. Jenengan mau kan tak kirimi gambar otak manusia ternyata punya seperti itu. Datang telung miliar loh mas itu di setiap hari dikirim ke atas sampai ke bawah, dikirim ke atas ke bawah. Harus mengonektivitaskan sehingga langkahmu itu betul-betul menjadi siklus yang selaras. Kalau tidak menceng itu mulutmu, bener itu. Bayangkan. Makanya hal semacam itu jangan kamu anggap sepele. Luar biasa itu. Susunanmu itu 7 lapis. Itu makanya kadang-kala saya madek. Sebetulnya saya sudah mau nangis. Cuma sekarang saya sudah mulai bisa mengendalikan lah. Tidak terlalu cengeng harus nangis sudah.
Karena tak pikir saya tadi sebenarnya mau mengetengahkan ini, wah habis ini lumayan berat ini yang saya bahas nanti gitu. Karena kalau jenengan tahu sesungguhnya kamu mengakhiri masa balitamu akan mengawali masa anak-anakmu. Setelah kamu mengakhiri masa anak-anakmu, kamu akan mengawali masa remajamu. Setelah mengakhiri masa remaja, akan mengawali masa dewasamu itu. Bayangkan, selalu begitu terus kurun waktu itu. Berarti kan masa itu tidak akan ada habisnya, Mas. Makanya sampai anak dunia anak-anak, dunia remaja, tapi juga ada dunia dalam berita. Lah, itu selama ini kamu memikirkan apa enggak itu? Lah, apakah mungkin nanti dunia dalam berita itu akan hancur terus tidak ada berita? Kan tidak mungkin. Wong ini namanya sebuah cerita. Al-Quran lah hilang berarti bodoh karune. Alam semesta itu kamu hancurkan, Al-Quran berarti hilang apa enggak? Logikanya. Nah, sudah, saya mau khotimah itu dulu. Coba direnungkan sambil hostnya coba itu sambil bagaimana mengungkap ini semua tadi. Jangan ngantuk, yang serius ini. Pemirsa channel NPK, Nur Petunjuk Kecerdasan, dimanapun pemirsa berada. Alangkah asik dan nikmatnya ketika pemirsa mendengarkan ini sambil minum kopi, merokok, dan mengikuti alur obrolan, tapi mengena. Saya ingin membuat contoh langsung saja apa yang barusan disampaikan oleh Prabu Jolo-Jolo. Mari pemirsa kita bayangkan seekor ayam kampung ya, jangan ayam horen atau ayam putih, ayam coklat, jangan. Tapi ayam yang berwarna-warni, hitam, ada kemasannya kalau jago. Tapi kalau yang betina, coklat, pirang bule, atau hitam putih, atau jagung, rambut jagung. Nah, itu bayangkan. Kita mulai dari seekor ayam betina yang bertelur. Ini ayam betina, ada diciptakan ayam betina, kemudian bertelur. Sekali saja penciptaannya, karena diciptakan ayam. Jangan dibikin bodoh, duluan ayam apa duluan telur. Jadi penciptaan Allah tuh ayam dulu, iya, baru bertelur. Iya. Setelah bertelur, dalam kurun waktu, anggap saja nih 1 tahun lebih, dia siap dibuahi oleh si jantan sehingga bertelur. Telur seminggu, 3 minggu, 1 bulan sudah disapit. Kalau dekat-dekat sama induk kan disepak. Akhirnya tiap dapat lagi pasangan, bertelur lagi. Dari yang asal sebutan telur, anak ayam, sampai ayam. Kalau sudah jadi ayam, disembelih, bisa kembali jadi telur enggak? Kan tidak ada. Itu saja sederhananya. Ini manusia juga begitu. Lama. Jadi manusia, seorang bapak Adam, diambil tulang rusuknya jadi Hawa, dibuahi dalam kandungan sampai sempurna, mulai dari 4 bulan sampai 9 bulan beranak. Jabang bayi beranak, bayi sampai 1, 2, 3, 4, 5 balita di bawah 5 tahun. Setelah 5 tahun bukan balita lagi. Ini bayi, ini anak-anak. Setelah anak-anak remaja, dewasa, kawin, sebut bapak ibu. Mau dia udah tua kawinnya atau masih anak-anak, udah kawin tetap disebut bapak ibu. Yang nyebut siapa? Bukan Anda, bukan pemirsa, anaknya. Karena kena sebab dia melahirkan itu disebutlah bapak ibu. Dan kalau sudah nanti beranak lagi anaknya, ini kakek atau nenek, kemudian kalau neneknya mati, bisa kembali nggak?
Nah itulah yang disebut kiamat. Ketika dia meninggalkan kita tuh kiamat. Kiamat buat yang meninggalkan. Yang mengantarkan, waduh, oleh warisan. Warisan kebodohan atau warisan kepintaran. Nah, kalau warisan kepintaran, ya anak turun Ibrahim, karena warisannya Quran. Tapi kalau bukan Quran, sudah, selamat jalan sayangku, sampai kita ketemu lagi, karena beda tempat. Masuk ke liang kubur, namanya kuburan. Ya sudah, belum ada lagi WA dibalas walaupun sudah dibawakan HP dari kuburan. Pas mati itu kita taruh HP di situ, nggak bisa balas. Ya, itu menunjukkan apa? Sesuatu yang sudah terjadi tidak bisa kembali. Contoh sederhana nih, ada patah, nasi sudah menjadi bubur, bisa dikembalikan lagi nggak jadi nasi atau jadi beras kalau udah jadi bubur? Kan tidak ada juga. Nah itu bukti bahwa kalau kita sudah berangkat dari titik A ke titik B, tidak akan pernah kembali lagi ke titik A. Kalaupun ada yang kembali ke titik A, itu keturunannya, hasil perkembangbiakannya, anaknya yang membesar lagi. Nah itulah siklus kehidupan. Kira-kira itu yang bisa saya tarik kesimpulan sementara atau kesimpulan awal dari apa yang diomongkan Prabu Jolo-Jolo. Jadi ayo, mumpung kita masih punya limitasi waktu, dan cepat kenal Tuhan itu seperti apa. Kenapa dulu dipanggil qalu bala sahibna ya Rob, kemudian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita tidak lagi bisa mengucap karena kita sudah ada di posisi irji'i atau innalillahi. Tapi yang mengucapkan orang. Mumpung masih kita bisa mengucap, sering-seringlah mengucap innalillahi dan irji'i setiap 5 waktu sholat. Tapi untuk yang sudah bisa sholat daimun khasyi'un, dia setiap waktu irji'i, setiap saat irji'i. Innalillahi. Nah, bukan ji'i loh ya. Kalau ji'i yang jualan durian tuh di pasar besar. Pasar besar ada di mana-mana, setiap provinsi itu pasti ada pasar besar. Kebetulan yang di paling pojok sebelah kanan itu namanya GI. Ya, bukan GI itu, tapi irji'i. Demikian, Prabu. Dari kata-kata irji itu kok sama aja dengan ja'a ro'aina, maka datanglah. GI itu bisa datang, bisa kembali. Ja'a itu. Makanya gini pemirsa, ini saya ketengahkan lagi. Mas Kaksi tadi berangkat dari Kupang Jaya ya, sampai ke sini. Kan berarti setelah bisa kembali ke sana lagi. Yang tadi dijalani, mengembalikan dirimu, apa yang telah kamu jalani. Nah, maksudnya begitu. Waktu tidak bisa kembali. Nah, kalau kira-kira jenengan iso malik puterane srengenge utawa jam iku mutere kok wale, gak apa-apa nek iso. Buktek. Tapi apakah jam nanti ya iso ae nek secara teknik tak walik wong yo teknik. Tapi apakah waktunya ikut kembali? Kan tidak bisa. Itulah sesungguhnya kita harus menggunakan akal pikiran, rasio, logika kita yang sehat. Sehingga kita tidak mudah menjudge seseorang, tidak mudah menyalahkan, tapi lihat yang dia ketengahkan ini sesungguhnya apa. Terus dia mengetengahkannya ini logik apa enggak? Cerdas apa enggak? Dengan kecerdasan, dengan rasio logika akal sehat apa enggak? Ini yang perlu kita bahas sebetulnya. Itu karena nyun sewu begini, sesuatu yang telah kamu kerjakan, atau gini aja lah contoh yang nikmat, enak. Tahu-tahu kita main pingpong kalah. Nah, apakah kekalahan yang tadi itu bisa kamu kembali ulang gitu? Kan tidak bisa. Namanya cuma sekedar refund. Refund itu kan bukan yang tadi. Bukan. Berarti pengulangan, siaran ulang. Ya. Atau tanding ulang. Kan bukan yang tadi. Tapi waktunya udah beda. Waktunya akan sudah beda. Karena tidak bisa seperti waktu yang tadi kamu mundur itu. Nah ini saya kasih contoh lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dari Allah kembali ke Allah apa enggak? Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari bak penun. Apakah bak dan nun ini nyatakan kamu bedakan awal akhirnya ini? Kan tidak berani. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari Ahmad kembali ke Ahmad lagi. Itulah Jirona. Kamu mikot, mengambil sumpah, mengambil iktikadmu. Dari Jirona ya kembali ke Jirona. Itulah sesungguhnya haji itu dari kata-kata hajaroh hujah. Jadi kamu sebetulnya napatilah situ. Bagaimana hujah hajaroh itu maksudnya kamu mengargumentasikan kembali apa yang telah kamu alami dengan ilmu sebagai khalifah di bumi, itu loh maksudnya. Sesungguhnya ke sana. Tapi kadang-kala kita terlena, kita lupa sesuatu yang esensi itu indah. Karena segala sesuatu itu dikemas dengan esensi sekaligus substansinya. Gitu. Substansi itu sesungguhnya intisari itu substansi. Kalau esensi itu kemasan seluruh isinya itu. Jadi iso mbok kemas dengan mukodimah, prolog, habis itu masuk ke isi konklusinya, itu namanya substansinya, itu nanti titiknya. Karena pasti titik. Makanya kosmik, alam semesta itu, dirimu ya kosmik. Itu pemirsa ya. Itu prolog yang saya ketengahkan pemirsa, sehingga nanti kita bisa masuk ke betul-betul sesungguhnya kita membahas tentang peradaban kemarin dari kacamata ilmiah, dari kacamata Al-Quranul Karim. Karena nanti Al-Quranul Karim kalau kita sudah bahas tentang zaman, tentang periode, tentang generasi, tentang kiamat, itu lebih keren lagi, lebih indah lagi. Makanya yang ngapunten, mungkin saya nanti kalau membahas itu tak kuat-kuatkan lah ya. Nanti mungkin saya akan melo pasti, karena membahas tentang putaran bumi, ternyata siklus kita sendiri, dimana kamu tidak bisa mengenali siklusmu itu sendiri, tidak memahami siklusmu itu sendiri, maka kamu tidak akan bisa kembali pada sesuatu yang menciptakan kamu itu, pasti. Karena kamu akan salah labirin untuk kembali, karena di situ banyak sekat-sekat atau banyak lapisan, banyak maroa. Di situ juga ada barzah, sehingga kalau jenengan nanti tidak betul-betul teliti, tidak jeli, tidak menggunakan akal pikiran yang selama ini ditempelkan di dalam dirimu itu, maka kamu nggak akan menemukan akhir yang husnul khotimah. Ayo taruhan sama saya. Kecuali mau tidak mau kamu menggunakan ilmunya Al-Quran, segala aktivitasmu kamu kemas dengan Al-Quran, startnya Al-Quran, finishnya Al-Quran, kemasan seluruhnya Al-Quran yang utuh di dalam dirimu, maka kamu akan selamat. Karena itu sebuah kepastian seperti Al-Jabar, kepastian Al-Haqnya Allah itu sendiri, kebakoan Allah itu sendiri. Itulah sesungguhnya ilmu yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim, Al-Quran Azim itu sendiri. Sesungguhnya itu. Kalau yang lainnya tidak bisa. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, saya sekarang anggap aja nih udah punya satu modal buat ngomong sama pemirsa, karena saya langsung ditunjukkan, ditemukan, ditemui bahasanya, ditemukan, ditemui
karena saya langsung ditemui, maka saya andalannya cuma baru satu ayat itu, tapi saya juga lupa ayatnya karena masih belum kuat menghafal, tapi saya ingat karena udah disampaikan sama Prabu Jolo Jolo. Kamu berasal dari sebutir sel telur sperma. Kalau manusia harus kita sebut sel telur sperma, yang itu tadi disebut sama Prabu Jolo Jolo. Kita mengalahkan 3 miliar ya, 300 juta kamu pemenangnya. Dari 300 juta sel telur kita pemenang. Jadilah kita sekarang ini bisa ngomong. Padahal kalau yang sudah dewasa juga sudah mengeluarkan sperma, kalau yang udah akil balik. Itulah asalnya kita. Asalnya manusia. Saya dan sampean. Kalau bukan Al-Quran, terus siapa yang memenangkan? Di situ saja buat saya pemirsa sudah keder ketika kita dengan mentang-mentang badan sudah sempurna, besar, gagah, ganteng, cantik kalau yang perempuan, bersolek dan sebagainya. Itulah, lihat asalmu cuman setetes satu sel telur yang jadi seperti sekarang ini, karena usianya sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Mentok 90 adalah yang di atas 90, nggak usah kita sebutkan. Tapi kan sudah tidak bisa seperti usia balik 17 kedewasaan sempurna sampai ke usia anggap saja 47-50 lah, dimana fisik masih bisa lari pagi 4-5 kali lapangan sepak bola, berlari cepat masih bisa 40-50 km per jam dalam waktu 1 jam. Coba kalau sudah usia di atas 50 tahun, pengen tahu masih kuat nggak 7 kali lapangan sepak bola? Kan tidak. Begitu juga makan, kalau dulu bisa 6 kali, 7 kali, 7 porsi. Saya ingat banget tuh punya teman ketika sekolah itu kalau makan pangsit, dia dari pagi nggak makan, nanti begitu maghrib makan pangsit itu bisa 7 piring. Coba sekarang pengen tahu kalau kuat 3 piring aja. Nah, itu menandakan apa? Bahwa kita semuanya dilimitasi, dibatasi. Pun usianya tua, pelupa, bolot, belet, apalagi baknya BB lah, banyak-banyak, belet, beser, bolot. Nah, dari situ kalau kita menyadari pemirsa, aduh, kalau kita belum ketemu satu ayat saja yang mancep bisa menjadikan titik kita ketemu Allah, dan itu hanya bisa satu pendekatannya, dengan akal fikir, bukan dengan halusinasi dan imajinasi. Itu yang saya sudah tangkap selama saya ngaji dengan Prabu Jolo Jolo dari awal sampai hari ini. Kurang lebih sudah dari video pertama itu tanggal 16 September, Oktober, November, Desember. Ya. September, Oktober, November, Desember. Sudah 100 hari lebih. Tapi kalau kita pakai kurunnya manusia dihembuskan, itu masih kurang lagi, belum dihembuskan, belum hidup, belum diberi ruhnya, belum disebul, masih jadi apa namanya itu, nah, belum keluar hidungnya, belum sempurna lah, cetakan itu masih cor-corannya masih belum lengkap gitu. Jadi masih nunggu beberapa hari lagi, nanti tanggal 16 September, Oktober, November, Desember ya. Nah itu baru ya 4 bulan, karena sudah ada tanah, air, api, udara, atau sudah ada 16 Desember nanti baru 4 mata arah angin. Nah, sesungguhnya itu makanya kurun waktu periodik itu rata-rata ya
per musim, jadi 4 bulan itu. Ya. Jadi 4 bulan, jadi 12 bulan dibagi 4 itu mas, sehingga menjadi 3 musim itu ya, 4 musim lah itu. Makanya hati-hati pemirsa, karena memang kalau kita tidak menyadari bahwa hidup ini memang sepertinya seperti ini, tapi sesungguhnya sangat kompleks. Apa yang berkaitan dengan tata cara, tata krama, yang berkaitan dengan adat adat atau apapun lah, karena bentuk kewahyuan itu nanti tidak sekedar menjadi sebuah lisan, tapi harus menjadi sebuah bentuk visual dan bentuk laku itu mas. Makanya jenengan nyatanya dikasih kaki dan tangan itu kan bentuk laku. Lah mata itu untuk menvisualkan semua laku yang telah kamu hadapi dengan realitas yang ada di alam semesta. Itu sesungguhnya. Makanya kalau kita betul-betul tidak hati-hati, tidak kembali kepada Al-Quran yang benar, itu ya alangkah meruginya kita kan. Sebetulnya ke sana. Pemirsa, ada yang mulai saya, kamu tuh membahas apa sih? Loh, kok kamu membahas apa? Oh jelas-jelas kami ini, omongan kami ini berdasarkan metodologi yang judulnya dari awal. Bagaimana Allah menciptakan manusia. Manusia itu ya saya ya sampai mulai dari tidak tahu apa-apa, tidak ada apa-apanya, diciptakan bumi dengan 6 masa dan ke-7 beristawa di Sidratul Muntaha. Kemudian diceritakan kita bagaimana dari awal sperma menjadi manusia. Terus diceritakan lakunya seorang manusia yang sempurna, Ahmad diberi kepangkatan menjadi Muhammad. Dan semua pembahasan itu dari ayat-ayat suci. Tuh ya, sampai disebut ayat-ayat suci.